Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 18 Maret 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 1 Yohanes pasal yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang memelihara dan memberkati kami sampai hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami membawa pengenalan kami akan Tuhan terus ditambah-tambahkan, sehingga kami mau terus belajar mengerti kehendak-Mu dan mau mentaati apa yang Engkau perintahkan. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan bagian firman-Mu, Kau mampukan untuk kami dapat memahaminya, serta Tuhan yang menuntun untuk kami dapat melaksanakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 1 Yohanes pasal yang kedua yang menjadi bahan perenungan di ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakan ulang bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam teks firman Tuhan khususnya 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, kita mengambil ayat ini menjadi visi gereja kita, yakni memiliki gereja yang memiliki hidup seperti Kristus hidup. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita hidup seperti Kristus hidup? Tentunya pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus yang membuat kita, memacu kita untuk memiliki kehidupan seperti itu. Mengenal Tuhan Allah bukan sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Mengenal Tuhan berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Tuhan dan menghidupi apa yang diketahui di dalam Dia. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan akan Tuhan tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup. Yohanes memaparkan bahwa seseorang yang mengenal Tuhan tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Orang yang mengenal Tuhan justru adalah orang yang menyadari akan kelemahan juga dosa-dosanya. Orang yang mengenal Tuhan bisa saja pernah jatuh dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup dalam dosa. Ketika orang yang mengenal Tuhan Allah jatuh ke dalam dosa, ia tidak perlu menyembunyikan dosa itu, tetapi dengan jujur mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Yesus Kristus adalah penebus kita dan juga pengantara kita untuk kita berkenan masuk ke dalam rumah-Nya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu seperti apakah karakteristik orang yang mengenal Tuhan? Menurut firman hari ini ada dua karakteristik
Yang pertama, orang yang mengenal Tuhan adalah melakukan perintah Kristus. Artinya, seluruh perintah Kristus merupakan nilai tertinggi dalam kehidupan orang yang mengenal Tuhan. Segala tindak tanduknya harus berdasarkan firman Tuhan. Ya, sekali lagi, bagaimana karakteristik orang yang mengenal Tuhan? Dia melakukan perintah Kristus. Dan yang kedua, karakteristik orang yang mengenal Tuhan, seperti ayat tema yang saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup sama seperti Kristus tidak semata-mata menjiplak apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, seperti melakukan mujizat dan juga di kayu salib kematiannya, tidak seperti itu. Hidup sama seperti Kristus adalah melakukan prinsip hidupnya, yaitu hidup yang menaati dan juga melayani Bapa dengan cara melayani sesama. Marilah kita sebagai umat Tuhan, kita introspeksi dalam diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar mengenal Kristus? Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa merenungkan di dalam diri kita, apakah kita sudah mentaati apa yang dikehendaki Tuhan, seperti yang sudah diteladani oleh Kristus. Jangan keraskan hati kita. Libatkan diri kita dalam pelayanan di gereja maupun juga di masyarakat. Demikian juga ketika kita tergerak untuk menolong sesama, lakukanlah dengan penuh ketulusan. Selain ketulusan, diperlukan juga kesungguhan sikap hidup dan hati yang terarah kepada Tuhan. Dan ambillah keputusan dan komitmen untuk melakukan semuanya itu, karena itulah jalan untuk mengenal Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk melaksanakannya dalam hidup kami, karena hanya dengan itu nama Tuhan dimuliakan. Dan biarlah setiap pembacaan firman Tuhan, setiap kali kami berdoa, pengenalan Tuhan akan terus ditambah-tambahkan, sehingga kami semakin mengerti kehendak-Mu, dan kami pun melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia menjalankan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.